Ustaz, Anda pengen ngobrol sama antum, Ustaz? Ya ngobrol deh. Anda ya dulu waktu Anda masih diuji sama Allah, Ustaz. Anda diuji sama Allah. Ya zaman jahiliyah, Ustaz. Masya Allah, tua bener nih orang gitu ya. Zaman masih diuji, zaman jahiliyah, jangan-jangan teman Abu Thalib nih dulu. Jahiliyah. Tapi buat yang hidup ini kan pasti mengalami kesedihan, Ustaz. Ya iyalah. Nggak ada orang diuji sama kematian, sama sakit nggak sedih, nggak ada. Pasti sedih. Nah, ada formulanya nih, ya. Bagaimana, Ustaz, supaya kita ini tetap teguh dalam hati kita walau ditimpa kesedihan? Yang pertama, ini bahasa ulama dan kita bisa tirulah. Yang pertama, kita disuruh mengingat bahwa hidup ini diciptakan dengan tabiat duka dan nestapa. Itu yang paling penting, yang pertama. Setiap orang Islam harus sadar bahwa hidup ini pasti duka dan nestapa. Alasannya apa, Ustaz? Allah yang berfirman dalam surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Betul? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lelah, duka, capek, nestapa. Jadi kalau yang namanya manusia nggak merasakan lelah, capek, dan nestapa, waduh, dipertanyakan kemanusiaannya. Gitu. Tadi juga ada yang nanya, lucu tuh ya, saya baca situ ya. Ustadz, bagaimana sikap kita kalau seakan-akan kita merasakan Allah nggak pernah memberikan ujian sama kita? Masya Allah. Nomor teleponnya berapa ini, saya bilang gitu. Ini orang merasa nggak diuji kan, Masya Allah. Ya, padahal orang merasa harus bukan harus ya, dia harus sadar bahwa dia diuji. Karena kadang-kadang orang tuh kalau ngomong ujian identik sama kesulitan saja ya, kesenangan bukan ujian. Padahal ya susah senang tuh ujian kalau buat orang hidup. Ya, kita kadang-kadang kalau ngomong tuh suka gimana sih, suka menganggap ujian itu kesusahan aja. Kalau cerita pada begitu. Ustaz, Anda pengen ngobrol sama antum, Ustaz? Ya ngobrol deh. Anda ya dulu waktu Anda masih diuji sama Allah, Ustaz. Anda diuji sama Allah. Ya zaman jahiliyah, Ustaz. Masya Allah, tua bener nih orang gitu ya. Zaman masih diuji, zaman jahiliyah, jangan-jangan teman Abu Thalib nih dulu. Jahiliyah. Tapi sekarang sih alhamdulillah, Ustaz, Allah udah nggak ujian, Ustaz. Masya Allah gitu kan. Nggak paham saya belajar di mana nih orang gitu kan. Ya padahal senang dia sekarang tuh ujian. Ya cuma kita nggak sadar ujian yang Allah kasih yang kita nggak pernah minta padahal membuat kita baik. Orang tua suka komplain kalau anaknya nakal. Ujian dasarnya anak, ya Allah. Ini anak kita dibikin istighfar mulu tiap hari, Ustaz. Bagus, Masya Allah. Siapa namanya ini anak? Orang tua istighfar tiap hari. Nggak kuat deh, Ustaz. Saya pengen masukin dia ke pesantren, Ustaz. Bener dimasukin ke pesantren tuh anak. Besok kan dia beberapa bulan ke depan, alhamdulillah, Ustaz, saya udah nggak istighfar lagi. Ini sudah salah paham nih kalau begini ya. Dia merasa udah nggak perlu istighfar lagi, ya nggak bisa begitu ya. Justru kadang Allah bikin kita tuh kesal dengan ujian, membuat kita dekat sama Allah, betul ya. Sehingga dia betul-betul beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya. Oh gitu, Ustaz. Kalau ente sampai nggak istighfar mah ada yang salah ini. Oh Masya Allah. Besokannya ketemu lagi, mau kemana? Mau nengokin anak ke pesantren, Ustaz. Mau ngapain? Mau istighfar. Gitu ya, Masya Allah. Kangen sama pegel nih. Iya, Allah uji kita. Jangan kita atur Allah untuk paham kita. Makanya harus sadar bahwa memang Allah ciptakan manusia ini fi kabad. Lelah, diuji. Ya kalau kita nggak merasa lelah ya ada yang salah. Ya jangan sampai kita pengen yang gampang-gampang aja. Hidup kayaknya pengen yang gampang aja. Sering ulama mengatakan bahwa innalil mauti la syakarat. Itu kan hadis. Yang namanya maut itu ada sekarat, ada sakit.
sakit tidaknya maut akan kita rasa itu ya, betul-betul terasa sakit manakala kita kurang diuji di dunia. Makanya orang yang banyak ujian dan dia bersabar, itu sakitnya nggak gelintingan. Sakit, cuma udah terbiasa sakit, gitu ya. Tapi orang yang nggak pernah susah, waduh, mau meninggalnya rame, bikin panik orang yang nengokin. Padahal lihat orang-orang soleh, lihat tadi Nabi Ayub, anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Coba lihat, Zat yang menciptakanku dengan proses, sesungguhnya aku terkena musibah, penyakit. Kau maha kasih, kau maha sayang. Nggak ada keluh kesah. Ya, kalau kita yang jadi Ayub mah nggak begitu ceritaannya, ngeluh, ngatur Allah bisa. Sakit migrain aja doanya udah khusus. Ya Allah, udah 3 hari nih ya Allah. Kalau sampai besok nggak sembuh sih, makan apa ya Allah? Makan apa? Kacau nih, kacau dia. Allah diatur coba. Padahal kita yang ngelihat dia sakit senang. Kenapa senang? Fasih nyebut Allah yang Allah. Dia kalau lagi sehat buru-buru pas nyebut Allah, matobi'inya hilang. Lagi sakit sampai cakap Allah, Allah lagi sakit tuh. Ya. Suruh sadar bahwa dia tercipta dengan duka nestapa. Yang pertama. Yang kedua, supaya ini sedih ini nggak berlarut-larut, ya. Karena ujian itu pasti datang. Ya, ujian pasti datang, badai pasti mengulang. Tapi badai pasti berlalu kan gitu ya. Ujian tuh pasti. Jangan kita suka salah sangka sama Allah. Kita merasa kalau kita sudah dekat sama Allah kita nggak diuji, salah. Ya, orang suka beranggapan kayak begitu tuh. Oh, dia sih senior anak, tat. Anak tobat baru 2 tahun, dia udah 5 tahun, tat. Udah bisa jalan di air. Gitu suka nganggap orang kalau sudah alim terus sakti gitu ya. Nggak bisa begitu. Ya, 5 tahun jalan di air, Masya Allah. Berarti yang 10 jalan di daun bambu dong gitu ya. Ini korban Kopingho begini nih ya. Iya, kayaknya Insya Allah. Ya, oke, saya kemarin tuh sempat kaget juga. Saya dibilang saya disuruh balik, baru nyampe Tegal suruh pulang katanya. Ustaz Subhan nggak boleh ke Tegal. Lo kenapa? Dilarang sama seseorang yang bisa ngebalikin ombak. Ya, ini gak bisa masa balikin gitu doang sih, kira-kira sih apaan? Balikin ombak paling gampang. Tunggu tuh ombak minggir, baru kita giniin, dibalik lagi terus. Emang orang tuh suka lebih kalau ngomong ya, jadi kayaknya kesana gimana gitu tuh. Emang orang tuh suka dikultusin dari mulut orang, dijatuhin dari mulut orang tuh manusia. Kuburan keramat dikultusin di kuburan, akhirnya subhihalau syaitan. Keramat bahasa Arab yang di Indonesia kan karomah, kuburan mulia. Siapa kuburan mulia di atas dunia ini? Kuburan Rasul, para sahabat. Di kuburan guru anak tat, Ki Haji Fulan bin Fulan, Masya Allah. Yang sanadnya nyampe Rasul tat, Masya Allah. Ini orang-orang sakti tat, nggak ada yang tahu aja tat, Masya Allah. Terus kalau tahu mau diapain? Ini orang waktu belum meninggal dulu tat, 2 tahun tat dia nggak nginjek bumi. Bukan kayak ngomongnya kan lebay kan kayaknya. Masya Allah. Ya Allah Ustaz, aneh nyaksin tat 2 tahun dia digotong-gotong sakit. Kirain sakti. Cacat gurunya totonya, Masya Allah. Mendingan aneh jalan gitu ya. Orang suka begitu tuh ya. Jadi setan suka tuh bikin yang kayak begitu tuh. Akhirnya terbentuklah model-model muka setan seperti yang dihayalkan manusia. Tiap daerah beda model setannya, betul, karena hayalannya beda-beda. Ya, lagi nangkapnya juga kan ditutup matanya, betul ya. Jadi kadang-kadang kita suka begitu. Itu tuh wallahi semua cikal bakal keburukan itu. Nggak ada di Islam kayak begitu sudah. Ya. Jangan ambil hikmah dari kematian. Kafabil maut nasihah. Yang kedua, kita disuruh memiliki formula yang kedua. Supaya nggak terlalu gundah gulana sedih di hati ini. Ya Allah, ajal ini akan datang dalam hidup kita. Ajal akan datang. Likulli syai'in ajal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah pasti terjadi. Nabi pun membuat anaknya bersedih ketika dia mau meninggal. La marada ba'da hadal yaum.
innalil mauti la syakarat. Kata Rasul kan begitu, bahwa yang namanya maut ini ada sekarat, ada sakit. Sekarat, sakit artinya itu. Nangis kan Fatimah, tapi dia berbisik di telinga Fatimah, la marada ba'da hadal yaum. Tambah ngegerung, udah gak ada sakit lagi setelah ini. Berarti kan dikasih kabar mati sebentar lagi kan. Kemudian dibisikin yang kedua, dia tersenyum. Kenapa? Yang pertama kali akan menyusulku engkau wahai Fatimah, kau bakal memimpin perempuan di sorga nanti. Masya Allah ya. Dahsyat loh. Buat orang Islam tahu, nggak ada yang khawatir. Lihat Tariq bin Ziyad itu, ketika dia menembus Eropa melawan musuh-musuhnya, dibikin orang Islam sadar, pasukan yang sedikit untuk sadar bahwa kematian di depan matamu. Ayuhal ummah, an-naru amamakum, al-adu amamakum, an-naru wara'akum, wa in akhtar bainakum. Di depanmu ada musuh, di belakang ada api, mana yang kau pilih? Kematian sudah pasti. Masya Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu yang namanya mati syahid itu jadi target. Tapi mereka orang yang berilmu, bukan jihad yang serampangan. Di kita ini jihad serampangan, modal semangat doang. Kerja susah, kuliah nggak punya biaya, nikah ditolak mulu, mati syahid. Gitu. Enak amat nanti. Sehingga banyak yang mau mati syahid ke Palestina, ke Yaman, kemana, tapi dengan berbuat syirik. Datang ke gurunya minta ilmu kebal, mau kemana? Mau ke Yaman, mau ke Palestina. Masya Allah ya, dia pikir tuh mati syahid itu identik sama peluru aja. Ya enggak juga, di sana nanti macam-macam. Nggak bisa begitu. Akhirnya jihad belum, yang ada sakit kita di Palestina. Betul? Banyak kasus kayak begitu. Cuma modal semangat. Dia nggak tahu Palestina. Ente mau ke Palestina, mau jihad, insya Allah tat. Pernah tahu Palestina nggak? Ya enggak tat. Ya susah. Tahu dulu tuh gurun-gurun ekstrimnya itu ada di sana. Yang kalau panas-panas sampai 60 derajat, dingin-dingin sampai di bawah 0. Orang-orang sana, orang Palestina, orang Bani Israel itu Yahudi gede-gede. Jarinya, waduh, kayak pisang sunrise, gede-gede. Kita sama pisang Lampung, kemudian pisang Lampung kecil-kecil. Badan kecil mau ke sana modal semangat, jihad belum bangkis mulu pilek gitu ya. Nyusahin begini. Nggak bisa, perlu berilmu. Kita bicara jihad itu bicara ilmu. Dirwatus sanami al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama tuh jihad. Jihad ya Allah yang bilang bi amwalikum wa bi anfusikum, dengan harta dan jiwamu. Harta dikedepankan baru jiwa. Insyaallah. Dia berilmu, dia tahu. Dia betul-betul menginginkan kemuliaan. Dia tahu yang kedua, mengingat bahwa semua manusia itu mengalami kesedihan. Surat Ali Imran ayat 140. Hujjah dalilnya tuh. Allah berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluhu." Nah. Ayat ini mengatakan kalau kamu merasakan sesuatu yang kamu nggak suka karena ujian, kesedihan, kata Allah, faqad massal qauma qarhun misluhu. Kamu harus sadar bahwa yang merasakan ini nggak hanya kamu, gitu tuh. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Sedih mah harus, ya. Kalau orang tua meninggal ya harus sedih dong. Sakit mengadu ya biasa manusia. Kalau nggak mengadu bukan manusia dong, batu tuh. Jatuh lecet berdarah ketawa ngakak, batu bukan manusia nih ya. Manusia pasti adunya ada adu gitu ya. Nggak apa manusiawi kok. Ya, karena memang dia disuruh adu nggak mau, kalau nggak kejepit, nggak disuruh diadu, itu manusia. Sudah dikatakan bahwa kamu supaya kamu nggak berat, kamu harus sadar yang namanya manusia itu pasti diuji dengan kesedihan. Pokoknya selama dia manusia pasti mengalami. Jadi jangan suka merasa bahwa ujian itu yang kamu rasa tuh limited edition, cuma kamu gitu loh yang merasa, yang lain enggak. Jangan. Ya Allah, Ustaz, kayaknya di dunia cuma ana doang yang migrain. Enak ada obatnya. Semua orang ngerasain migrain ya. Ini suka zolim, gimana mau sembuh, suuzon mula sama Allah, betul ya. 2016 tat, udah jarang penyakit kayak ana tat. Kayaknya cuma ana doang sekarang yang begini, apa sih? Bisul. 2016 ya bisul ya ada tetap, nggak ada ngaruh. Ya kita nggak tahu lah namanya penyakit kan apa aja.
Kadang-kadang orang yang punya duit ntar sakit, malah yang nggak punya duit jarang sakit. Ya, ya karena kalau memang yang nggak punya duit sakit mulu, ya kesannya Allah zalim dong. Bayar dokter dari mana dia? Makanya yang sehat dikasih gampang sakit sama Allah. Padahal kalau hitungan matematik sih, ini orang yang sehat nggak layak sakit. Makanannya Masya Allah sempurna, suplemennya, vitaminnya Masya Allah, hidupnya sehat, bertemannya sama dokter Masya Allah, itu di kontak name semua dokter Masya Allah ya. Nah, kalau orang soleh kan UST titik gitu ya. Bertemannya sama Ustadz lah. Dia temannya dokter, sakit apa dia? Iya, Masya Allah, dia sadar iya ya, ini Allah uji dia ini untuk mendatangkan kehusyuan, sehingga nanti dia menjadi orang yang hafal banyak doa karena sakit yang sering. Orang kalau jarang sakit, ya doanya juga jarang. Kayak orang yang diuji sama anak yang namanya nggak diuji, sampai kadang-kadang suka nanya, Ustaz, doa buat anak biar jadi anak yang soleh kan gampang banget, emang nggak hafal Bu? Tapi selama ini anak-anak soleh-soleh, oh Masya Allah gitu ya, jarang doa berarti ini orang gitu ya. Ya, lain sama orang yang diuji, dia akan hafal banyak doa. Orang kalau kurang-kurang ujian, ya Allah, dari pertama dicetak tuh kitab doa dan wirid nggak hafal-hafal, betul ya. Tapi kalau banyak masalah, udah luar kepala. Ya itu kan terjadi ya. Nyaris hampir tiap orang tuh punya buku doa dan wirid, zikir pagi petang, betul. Buku lain selain Quran yang dibaca tiap hari nggak hafal-hafal, betul ya. Tapi kalau dia punya masalah, gampang hafalnya, karena memang dia butuh doa. Begitu cara Allah. Begitu cara Allah. Senangnya orang untuk isti'anah dengan sabar dan sholat, karena dia tahu inilah cara meminta sama Allah. Dia punya formula buat menjadi baik. Yang ketiga, kita disuruh memahami ada formula untuk tetap teguh dalam ujian yang berat. Apa? Yakni mengingat bahwa musibah itu takdir. Musibah adalah takdir. Musibah itu takdir. Ya, di Quran surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ada ayat yang mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah musibah yang dirasa oleh manusia dalam dirinya atau musibah di bumi di mana dia berada ini illa fi kitabim min qabl, telah Allah tulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Yang dimaksud an-nabru'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, buat Allah tuh kalau musibah diturunkan formulanya ada. Makanya bahasa Ibnu Qayyim dalam bukunya itu likulidain dawa, ad-dawa dawa, ada buku tentang ad-dawa dawa itu. Ada sabda Nabi yang mengatakan likulidain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, diberikan kemudahan oleh Allah supaya kita bisa mengkonsumsi. Nah, dulu saat Nabi di Arab, ya beliau tuh melihat yang paling gampang dikonsumsi sama orang Arab, ya kalau nggak korma, ya habatus sauda. Nah, makanya beliau mengatakan, alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli ila sam. Hendaknya kalian konsumsi habatus sauda. Itu obat semua penyakit kecuali maut. Masya Allah. Ini yang ngomong ini udah bukan S3 lagi nih ya, Rasul nih. Cuman karena kita nggak deket sama Rasul, kita nggak yakin. Jadi kayak kita nggak kenal Allah. Allah janji tentang coupling di akhirat buat orang yang betul-betul beriman bertakwa di dunia kan. Kita nggak yakin. Tapi kalau Podomoro yang ngomong kita yakin, betul. Prospek ini coupling, siapa yang ngomong? Podomoro. Oh, Masya Allah. Tapi Allah yang ngomong kita nggak yakin. Sama Rasul juga begitu kita. Kalau belum dokter Ono yang ngomong kita nggak yakin. Berarti kan suges. Ya, coba pakai cara Rasul. Kalaupun nggak sembuh, pahala udah pasti kan. Sembuh double keuntungannya. Ya karena memang ini sakit pada akhirnya hati kita ini dan mindset kita. Kalau hati ini tenang, ini husnuzon kita. Karena banyak orang yang lupa. Dia dikasih sakit, padahal jawaban doa dia selama ini
Dia pegel ngeliat anaknya pada nggak ada yang mau silaturahmi, berantem mulu. Ya Allah, ikatlah anak-anakku dengan ukhuwah Islamiyah. Ya Allah, gerakan hati mereka untuk saling bertemu. Ya Allah, doa bukan? Doa. Besok kan dia sakit, jadi anak pada ngumpul, betul? Tuh, itu dia. Anak mau berdoa takut jadi sakit nih, nggak apa-apa. Kalau emang gara-gara sakit pada ngumpul kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak paham tuh, ya. Kadang-kadang kita nih orang laki nih suka, ya saya juga kadang-kadang dulu suka suuzon sama ayah saya tuh, kayak kok enak banget jalan ninggalin orang tua kita. Pas kita jadi ayah sekarang baru paham gitu ya. Kadang-kadang ya Allah nangis di atas motor, tersenyum di atas motor, ya Allah kehujanan, kepanasan, ya Allah. Anak-anak cemberut kalau kita jalan, kesel kalau kita datang, ya Allah dia nggak tahu, ya Allah. Betapa kangen sama mereka, ya Allah, ya Allah. Pengen bersama mereka, pengen, ya Allah. Allah kasih sakit anak. Tiap hari kita ngeliat muka dia, ya Allah. Betul ya, kalau nggak sakit kita nggak pernah ngeliat mukanya nih. Allah betul-betul punya cara mendekatkan kita sama Allah, sama anak-anak kita. Gitu. Ya, kita nggak pernah tahu ini hikmah di balik sebuah musibah. Kenapa? Karena ini takdir. Dan kalau sudah bicara takdir, nggak ada yang namanya takdir kejam tuh, nggak ada. Takdir semuanya baik, asal kitanya memang berada di posisi seorang hamba yang ditakdirkan oleh Allah Tuhannya. Kalau kita nggak kenal Allah, kita suuzon. Memang sifat manusia ada sifat zon. Kalau Allah sampai suuzon ya salah. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Wallahi buruk sangka yang kau miliki. Padahal Allah pengen kamu menjadi bagian sebuah kemuliaan. Allah pengen kamu menjadi penyebab isak tangis anak-anakmu menyesal karena telah hilang kemuliaan dari keluarga tersebut. Ya kan, kayak kita kehilangan ulama, penuntut ilmu tuh yang paling dia sedih, oleh penuntut ilmu yang paling dia sedih, yang pertama wafatnya orang tua dia. Kenapa kamu bersedih? Karena sudah nggak bisa berbakti langsung. Nggak bisa mencium aroma kulit orang tua, udah nggak bisa. Yang kedua, dia nggak bisa, dia akan sedih manakala ulama diwafatkan. Karena kalau ulama sudah wafat, seakan-akan hilang bagian ilmu dalam kehidupan. Innallaha la yaqbidul ilma intizan yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubki minhu aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin. Ya buat orang yang berilmu sedihlah. Allah tuh kalau ngambil ilmu bukan ilmu yang diambil, ulama diwafatkan. Kalau ulama sudah wafat, sedih kita, hilang bagian ilmu. Hilang tameng perlindungan buat bumi. Allah masih tunda kiamat karena masih ada orang soleh yang beristighfar di malam hari. Hilang satu orang soleh. Sedihlah. Ya, makanya kalau kita baik dalam beragama, ya ketika kita meninggal nanti kita tersenyum karena selesai dunia. Dunia sudah selesai. Ya nggak usah kita ngeliat orang yang meninggal deh. Orang yang capek kerja tidur nyamannya, masya Allah. Apalagi kalau kita ngeliat orang soleh meninggal, ya Allah, kayaknya mustarih banget nih mayat, masya Allah. Kayak orang yang istirahat, lepas, subhanallah. Wajar Nabi mengatakan mustarih wa mustaru anhu. Kalau ngeliat orang soleh meninggal tuh, ya Allah, benar-benar diistirahatin dari penatnya dunia ini. Capek, dunia capek, wallah dunia capek. Dunia melelahkan, ya. Dunia nggak ada selesainya, demi Allah. Ya. Makin kita kejar, itu makin berlari dia. Kita diam, dia diam, dunia. Tapi kita harus sadar bahwa kita manusia yang kalau nanti Allah wafatkan pasti meninggalkan sesuatu. Karena kalau yang namanya belang ditinggalkan, ya inilah macan. Kalau gading yang tajam, inilah gajah. Cuma kan kita manusia, apa yang kita tinggalkan nanti ketika kita wafat? Jangan-jangan kita tipikal orang yang menginspirasi orang bikin dosa, atau kita menjadi sebuah legenda hidup dalam hati manusia yang tiap orang melihat kita ingat sebuah kebaikan. Coba mulai jujur. Menjadi orang yang dinanti kedatangannya, bukan tidak diharap kedatangannya. Orang yang betul-betul berilmu, kita minta sama Allah, anta waliyyi fid dunya wal akhirah,
tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Minta sama Allah, kau pelindungku ya Allah, dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepadamu dengan mengesahkanmu dimanapun aku berada ya Allah. Wa alhiqni bisalihin, perjumpakan aku dengan orang-orang soleh. Kenapa? Aku bisa baik karena orang soleh. Perjumpakan aku dengannya ya Allah. Sudah berapa orang soleh yang kita kenal? Kesolehan apa yang sudah kita lakukan? Sementara lubang kubur makin mendekat. Coba getarkan hati kita, coba. Makanya ditekankan sekali, itu takdir. Kau buruk sangka sama Allah, takdir yang kau rasa, kenikmatan yang Allah berikan. Karena kau seperti ini, lihat Allah dekatkan hidupmu dengan kemuliaan. Tapi kamu komplain. Kamu merasa bahwa bakti itu berujung pada kebaikan. Tidak. Lihatlah Rasulullah berbakti kepada orang tuanya, saat itu pamannya Abu Talib, yang berbeda agama, mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini kan syariat. Kamu yang benci sama orang tuamu, kamu yang enggak suka sama orang tuamu karena orang tuamu menyakiti orang tuamu yang satunya. Aku benci banget sama papa, aku benci sama mama. Papa zalimin mama, zalimin papa, aku enggak demen sama mereka. Ya. Tidak ada yang namanya bekas orang tua. Udah. Mereka berdua punya masalah. Ya, itu urusan mereka, buat urusan kita. Tapi ayah saya berbuat zalim di usianya yang sekarang masih suka berbuat maksiat, berzina. Saya jadi anak kesel, saya nggak mau berbakti. Kita gagal dalam ujian. Hatta orang tuamu mengajak perbuatan syirik dan menyeret kamu dalam kesyirikan, jangan patuh. Tapi jadikan dia sahabatmu, itu kan penting. Bicara nanti dia dapat hidayah itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa kasih hidayah. Hidayah urusan Allah, itu Nabi loh yang diikutin. Apalagi kita. Kita cuma suruh berbakti sama dia. Ini ujian. Bisa gak kamu ini memohon doa kepada Allah ketika diuji seperti ini gitu, punya orang tua yang gak baik? Karena banyak orang yang gagal ya diuji dengan orang tua yang seperti ini. Coba minta sama Allah. Sampai dia meninggal dia nggak taubat, Ustaz. Khalas ya akhi fillah. Sudahkah aku ajarkan dia la ilaha illallah? Karena kalau akhir kalimatnya la ilaha illallah, tetap kemungkinan surga. Di situ fungsi kita buat orang tua. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Jangan suka ngiri kalau ngeliat orang tua teman kita orang tuanya baik-baik banget, Ustaz. Kalau saya sih orang tua saya udah. Harusnya kamu punya peluang lebih mulia ketimbang dia. Kenapa? Dia orang tuanya yang bermanfaat buat dia, tapi kamu yang bermanfaat buat orang tua kamu. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang tuanya. Begitu cara berpikirnya. Ya, bukan nuntut Allah supaya paham. Gimana saya mau jadi orang soleh, Tat? Ayah saya aja kafir. Oh, Masya Allah. Emang yang ayahnya kafir cuma situ doang? Nabi Ibrahim? Ya tapi kan Ibrahim nggak dibuang, Tat, digedein. Aneh dibuang, Tat. Ya, tapi kan nggak dikali. Nabi Musa dikali loh, betul ya? Ente dikasih ke orang yang mampu, bukan dibuang. Karena orang tua Anda tuh betul-betul sadar bahwa dia nggak mampu membesarkan karena pekerjaannya nggak baik. Dikasih ke orang. Sebenarnya tali kasih cinta yang mungkin tertunda, yang mungkin kita mau nggak paham itu. Makanya anak-anak muda berteman deh sama orang-orang tua gitu loh. Jangan suka remehin tentang orang tua sudah nggak ada manfaat. Enggak, ini buku yang berjalan loh. Kita belum pernah ngalamin usia tua, dia sudah ngalamin usia muda kita, betul? Coba tanya sama dia. Yang namanya orang tua itu mungkin nggak sempurna. Ya Allah, demi Allah ya, saya suka pakai bahasa yang gampang. Saya berani diadu hafalan Quran saya sama ayah saya. Saya yakin banyakan saya. Saya berani diadu hafalan Quran saya sama ibu saya, banyakan saya. Tapi untuk membalas mereka saya nggak sanggup. Kenapa? Bakti mereka pada takdir yang Allah takdirkan. Ini yang membuat manusia muliakan manusia. Ya, Allah nggak lihat pada hafalan kita, tidak. Karena bahasa Allah, khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Itu yang mulai kita pikirkan. Manfaat apa yang sudah kita berikan sama manusia? Ini enggak. Apa? Kita cuma orang yang ego yang berpikir apa manfaat dia buat saya. Kita orang yang ego. Kita nggak pernah berpikir kadang anak tangga itu merupakan sebuah bagian kemuliaan. Kita cuma merasa terhina ketika diinjak, padahal banyak orang di posisi yang tinggi karena menginjak tangga tersebut. Itu yang dikatakan ruhul mudarris, jiwa seorang guru. Ruhul ummahat, jiwa seorang ibu. Ruhul aba, jiwa seorang ayah yang tak ada pamrihnya. Banting tulang, nak memikirkan resiko diri, dan sudah. Yang penting ada sebuah kebaikan, karena mendengar kabar bahwa warna rizki akan terbentuk karena kejujuran yang kita lakukan ketika mencarinya. Lelah, capek, nggak ada masalah. Yang penting saya cuma pengen punya anak yang doanya tuh mustajab. Makin jujur, makin sulit mencarinya, nggak apa-apa. Yang penting nanti doanya mustajab.